Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Umi Salamah Escape, tim dari Nusantara Sehat batch 18 tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan orang luka untuk memenuhi tugas bela negara. Pengangkutan orang luka atau disingkat dengan POL secara umum korban dari suatu pertempuran atau kecelakaan. Kecelakaan ini bisa saja terjadi di sembarang tempat dan waktu. Namun pertolongan pada setiap korban haruslah diberikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan kebutuhan kedaruratan yang ditemukan. Apabila pertolongan darurat telah berhasil dilakukan, seringkali korban membutuhkan pemeriksaan dan perawatan lanjutan di rumah sakit. Untuk itulah pemindahan korban harus dilakukan baik dengan menggunakan tandu atau tanpa tandu. Keharusan anggota pengangkut orang luka. Setiap anggota pengangkut orang luka harus mengetahui sungguh-sungguh tentang peraturan pengangkutan orang luka, hingga terdapat keseragaman dalam pelaksanaan serta timbul kerjasama yang baik antara anggota pengangkut. Setiap anggota pengangkutan orang luka harus memiliki keterampilan yang tinggi yang didapat dari ketentuan dasar pemindahan. Periksa dengan cepat dan teliti lokasi kejadian. Temukan adanya ancaman lingkungan yang dapat membahayakan korban maupun penolong. Segera lakukan penilaian korban. Secara teknis, cara yang terbaik untuk pemindahan adalah dengan menggunakan scope striker, long spin board, atau vakum matras. Teknik pemindahan tanpa tandu dilakukan jika tidak tersedia tandu pengangkutan. Langkah pertama dari pengangkutan korban tanpa tandu adalah mengatur posisi korban. Pada korban yang sadar, pengangkut dapat mengatakan tentang cara dan posisi korban dalam pengangkutan, sehingga korban akan dapat bekerja sama selama proses pengangkutan. Pada korban yang tidak sadar, seringkali posisi korban harus digulingkan agar terlungkup atau terlentang sesuai pengangkutan yang akan dilakukan. Yang kedua, secara memapah, pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita, dirangkulkan melalui tengkuk dan dipegang. Tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang, kemudian penderita disuruh berjalan. Penolong mengikuti penderita tanpa mendahului. Ketiga, secara membopong, penderita didudukkan di atas paha penolong. Tangan penolong di bawah kedua paha penderita, sedangkan tangan yang lain merangkul di belakang punggung penderita. Penderita merangkul penolong, selanjutnya penolong berdiri perlahan-lahan. Keuntungan dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar. Prosedur pengangkutan sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Kerugiannya jarak tempuh terbatas sampai dengan 50 meter. Rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Larangan tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Keempat, cara menggendong. Menggendong cara biasa dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut. Tidak ada luka di bagian lengan dan tidak ada patah tulang. Keuntungan dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar. Jarak tempuh relatif jauh sampai dengan 300 meter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.